Ya, salam sehat bagi kita semua. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, Bapak Ibu. Harus tetap semangat. Pertemuan pertama itu berbicara tentang sumber bahan baku obat tradisional. Kemudian yang kedua kemarin tentang sumber bahan baku obat tradisional dari Simplicia mineral. Sekarang dari Simplicia hewan. Saya akan share screen dulu materi pada pertemuan ketiga ini. Harap Bapak Ibu perhatikan, apabila ada yang tidak mengerti ditulis saja tambahan-tambahan yang tidak ada di slide saya. Oke. Ya, sudah ada Bapak Ibu ya. Saya akan share screen dulu slideshow. Ya, Simplicia hewani. Kemampuan akhir yang diharapkan apabila Bapak Ibu sudah selesai mempelajari tentang Simplicia hewani sebagai sumber bahan baku obat tradisional. Mahasiswa mampu menyebutkan sumber bahan baku obat tradisional dari hewani dan kegunaannya untuk apa. Pengertiannya, Simplicia hewani, Simplicia yang diperoleh tentu saja dari hewan, dapat berupa hewan utuh, bagian dari hewan, atau zat-zat yang dihasilkan oleh hewan dan bukan merupakan zat kimia murni dalam proses isolasi tentu saja, yaitu disebut dengan isolat. Ini pengertian dari Simplicia hewani. Yang pertama dari hewan domba. Adepts lane bentuknya seperti di sebelah kiri bawah, nama sinonimnya adalah lemak bulu domba. Anhydrous lanolin, ada juga yang mengatakan wall fat, lemak bulu, dan seralane. Nama latin hewannya Ovis aries, bagian yang digunakan lemak yang dimurnikan dari bulu domba. Digunakan basis salep, sabun, pasta, pil, dan juga serbuk. Ada juga Adepts suillus dari hewan babi, bentuknya seperti Adepts lane, cuma dia berbeda warna saja. Warnanya adalah putih. Nama sinonimnya adalah lemak babi atau lard. Nama hewannya Suscrova, bagian yang digunakan lemak dari rongga perut. Digunakan untuk bahan salep atau basis salep dan emplastrum. Yang ketiga ada yang namanya Sera alba dari hewan lebah. Kemudian nama sinonimnya adalah malam putih, ada orang yang menyebutkan white beeswax. Nama hewannya Apis mellifera, bagian yang digunakan malam dari sarang yang telah dibersihkan dan yang telah diputihkan. Digunakan untuk bahan baku salep. Ada juga Sera flava, nama sinonimnya malam kuning, yellow beeswax. Nama hewannya sama dengan Sera alba ya, Apis mellifera. Bagian yang digunakan malam yang telah dibersihkan dari sarang lebah. Digunakan untuk bahan salep atau basis salep. Kemudian selanjutnya ada Cetaceum. Sinonimnya orang juga biasa tuh menyebutkan spermaceti. Nama hewannya Physeter macrocephalus. Kemudian Cetaceum itu diambil dari minyak lemak ikan paus dan lumba-lumba. Ini sebelah kiri tuh dia ada biasanya tuh di otak ya, di otak ikan paus dan lumba-lumba. Digunakan untuk basis salep. Ada juga gelatin. Gelatin tidak hanya saja dari sapi, Bapak Ibu, bisa dari kulit babi gitu ya, dari hewan babi, sapi, ikan, dan lain sebagainya. Nama sinonimnya gelatin, sama ya dengan nama yang kita kenal. Kemudian bagian yang diambil tulang-tulang yang sudah bersih, ada juga kulit babi yang baru dibekukan dan kulit sapi muda. Digunakan sebagai bahan kapsul, salep, dan cairan transfusi. Masih dari hewan lebah, tapi ini lebih ke hasilnya ya. Meldepuratum, nama sinonimnya madu murni. Hewannya sama, Apis mellifera, digunakan sebagai sumber hidrat arang yang mudah dicerna, reduktor dalam sediaan fero atau besi. Kemudian ada juga tiroidum. Nama sinonimnya tiroid yang digunakan serbuk kering dari kelenjar tiroid binatang menyusui. Telah dibersihkan dari jaringan, pengikat, dan juga lemak.
Digunakan pengobatan terhadap hipotiroidisme, yaitu kasus-kasus yang orang kerdil dan myxoedema. Ada juga Simplicia lumbricus rubellus ya. Nama sinonimnya adalah cacing tanah atau red earthworm. Nama latin hewannya Lumbricus rubellus. Bagian yang digunakan ekstrak kering di seluruh bagian cacing. Jadi seluruh tubuhnya cacing ya. Digunakan untuk antipiretik dan suplemen infeksi saluran cerna serta demam tifoid atau tifus. Ada juga kitosan. Nama sinonimnya kitosan, deacetylethikitin, dan bagian yang digunakan hewan berkulit keras seperti udang, kepiting yang melalui suatu proses secara kimia. Digunakan sebagai bahan penyalut, disintegran, bahan pembentuk film, bahan pengikat, bahan peningkat viskositas. Ada lagi Oleum Iocoris aceli atau nama sinonimnya Oleum morhue atau cod liver oil yang banyak di pasaran dan minyak ikan. Nama hewannya Gadus morhua, diambil dari hati ikan, digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka bakar. Kemudian ada juga bekas koreng dan dia bisa digunakan untuk menekan rasa sakit serta luka pada permukaan kulit. Ekstrak teripang, nama sinonimnya teripang laut atau orang juga biasa disebut kungku bersih atau gamat ya. Gamat banyak sekali produk-produk yang dari teripang. Nama hewannya Stichopus vatriegatus. Khasiatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi gerak serta mengurangi perdarahan intrameduler pada cedera tulang belakang. Biasanya itu karena kecelakaan ya, kemungkinan karena kecelakaan kalau cedera tulang belakang bisa menggunakan ekstrak teripang, antikoagulan dan juga trombosis. Ini beberapa produk Simplicia dari hewan yang ada di pasaran ya. Mulai dari merek-merek dari luar, kalau nggak juga dari dalam, sudah banyak kita temukan di pasaran. Apalagi madu, mungkin madu itu paling hampir semua masyarakat digunakan ya, atau mengkonsumsi madu sebagai peningkat imunitas tubuh gitu biasanya. Ya, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya share. Bapak Ibu harap dihafalkan karena ujian kompetensi Diploma 3 Farmasi beberapa soalnya itu akan mengambil terkait dengan Simplicia hewan. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Tetap sehat. Salam USTB.